Etika berlalu lintas. Di masa pandemi virus corona COVID-19, menggunakan kendaraan kita harus memperhatikan beberapa hal. Gunakan masker ketika berkendara. Pengendara sepeda motor, gunakan masker dan sarung tangan. Terapkan physical distancing dalam kendaraan. Melakukan disinfektan kendaraan setiap selesai digunakan. Tidak berkendara dan berpergian jika suhu badan panas atau di atas normal atau sakit. Untuk angkutan roda 2 berbasis aplikasi, dibatasi penggunaannya hanya untuk pengangkutan barang. Pengemudi wajib menggunakan masker dan sarung tangan. Etika berlalu lintas sesuai peraturan. Kelengkapan surat-surat yang harus dimiliki oleh setiap pengemudi berdasarkan Perkap Nomor 9 Tahun 2012 tentang Surat Izin Mengemudi. 1. SIM A untuk kendaraan roda 4. Cukup umur 18 tahun, sehat jasmani dan rohani, tahu atau mengerti akan tata tertib atau peraturan lalu lintas, cakap mengendarai kendaraan untuk SIM A. 2. SIM C untuk kendaraan roda 2. Memiliki KTP atau kartu tanda penduduk. Cukup berumur 17 tahun. Sehat jasmani dan rohani. Tahu atau mengerti akan tata tertib atau peraturan lalu lintas. Cakap mengendarai kendaraan jenis SIM C. Teknik berkendara yang baik dan benar. 1. Melihat. 2. Mengidentifikasi. 3. Memperkirakan. 4. Mengambil keputusan. 5. Melaksanakan keputusan. Mengenal rambu dan isyarat lalu lintas. Rambu lalu lintas adalah salah satu dari perlengkapan jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan atau perpaduan, di antaranya sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi pemakai jalan. Alat pemberi isyarat. Lampu 3 warna. Merah, kuning, hijau. Mengatur kendaraan. Lampu 2 warna. Merah, kuning. Mengatur pejalan kaki. Lampu 2 warna. Merah atau kuning. Berkedip memberi peringatan bahaya. Marka jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan jalan atau di atas jalan yang meliputi peralatan atau tanda garis membujur, melintang, serong, serta lambang lainnya yang berfungsi mengarahkan arah lalu lintas yang membatasi daerah kepentingan lalu lintas. Kewajiban pengemudi di jalan. Pasal 106 ayat 4. Wajib patuh ketentuan. 1. Rambu perintah atau larangan. 2. Marka jalan. 3. Alat pemberi isyarat lalu lintas. 4. Gerakan lalu lintas. 5. Berhenti dan parkir. 6. Peringatan dengan bunyi dan sinar. 7. Kecepatan maksimal atau minimum. 8. Tata cara penggandengan dan penempelan. Penggunaan jalur atau lajur lantas. Pasal 108 ayat 1. 1. Tata cara berlalu lintas mengambil jalur jalan sebelah kiri. 2. Penggunaan jalur sebelah kanan hanya dapat dilakukan apabila A. Bermaksud melewati kendaraan di depan. B. Ditunjuk atau diperintah petugas Polri untuk digunakan sementara sebagai jalur kiri. Posisi kendaraan di jalan. 1. 2 lajur atau lebih, searah, kendaraan berkecepatan lebih rendah daripada kendaraan lain harus mengambil lajur kiri. 2. Perpindahan lajur harus memperhatikan situasi kendaraan di depan, samping, dan belakang, serta memberikan isyarat lampu penunjuk arah. 3. Jika jalur dilengkapi rambu-rambu dan atau marka petunjuk kecepatan,
maka kendaraan harus berada pada lajur sesuai kecepatannya. Tata cara menyusul dan melewati. 1. Pastikan jalan yang di depan aman dan tetap dapat melihat sedikitnya 150 meter di muka untuk memberikan dan menjaga ruang yang cukup bagi kendaraan yang dilewatinya. 2. Periksa cermin pandangan belakang guna melihat kendaraan yang mendekat dari arah belakang. 3. Beri isyarat untuk mendahului sedikitnya 3 detik sebelum keluar lajur dan menyusul. 4. Mengambil lajur atau jalur sebelah kanan kendaraan yang dilewatinya. Dilarang melewati kendaraan yang telah memberi isyarat akan mengambil lajur atau jalur kanan. Pengemudi dilarang melewati A. Kendaraan lain di persimpangan atau persilangan sebidang. B. Kendaraan lain yang sedang berikan kesempatan menyeberang kepada pejalan kaki atau pengendara sepeda. Pengemudi yang akan dilewati kendaraan lain wajib 1. Memberikan ruang gerak yang cukup bagi kendaraan yang akan melewati. 2. Memberi kesempatan atau menjaga kecepatan agar dapat dilewati dengan aman. Tata cara berpapasan, Pasal 110 ayat 1. Berpapasan pada jalan yang tidak ada pemisah harus memberikan ruang gerak yang cukup di sebelah kanan kendaraan. Pasal 110 ayat 2. Bila ada rintangan di depan, dahulukan kendaraan dari arah berlawanan. Pada tanjakan atau menurun tidak mungkin berpapasan, yang menanjak didahulukan. Tata cara membelok. 1. Pengemudi yang akan membelok atau berbalik arah atau berpindah lajur harus A. Mengamati situasi lalu lintas di depan, samping, dan belakang. B. Memberi isyarat dengan lampu atau isyarat tangan. 2. Pengemudi yang akan berpindah jalur atau bergerak ke samping wajib mengamati seat lalin di depan, samping, dan belakang, serta memberikan isyarat. 3. Pengemudi dilarang langsung belok kiri pada setiap persimpangan jalan, kecuali ditentukan lain oleh rambu atau alat pemberi isyarat lalu lintas atau apil. Pengemudi harus memperlambat kendaraan apabila akan melewati 1. Kendaraan umum yang sedang menaikkan atau menurunkan penumpang. 2. Kendaraan tidak bermotor yang ditarik hewan, hewan yang ditunggangi atau digiring. 3. Memasuki pusat giat masyarakat. 4. Mendekati persimpangan jalan atau perlintasan sebidang kereta api. 5. Melihat atau mengetahui pejalan kaki yang akan menyeberang. Pengemudi dilarang melewati 1. Kendaraan lain di persimpangan atau persilangan sebidang dengan kereta api. 2. Kendaraan yang sedang memberi kesempatan menyeberang kepada pejalan kaki atau sepeda. Jarak aman antar kendaraan. Jarak aman antar kendaraan. Kecepatan 40 kpj 22 meter. Kecepatan 50 kpj 27 meter. Kecepatan 60 kpj 33 meter. Kecepatan 70 kpj 38 meter. Waktu aksi dan reaksi 2 detik. Hak utama pada persimpangan dan perlintasan sebidang. Pasal 113 ayat 1. Persimpangan tidak dengan APILL. Pengemudi wajib memberikan hak utama kepada 1. Kendaraan yang datang dari arah depan dan atau cabang persimpangan lain jika dinyatakan dengan rambu atau marka. 2. Kendaraan dari jalan utama bila pengemudi datang dari jalan lebih kecil atau gang atau perkarangan. 3.
kendaraan yang datang dari arah cabang persimpangan sebelah kiri untuk persimpangan 4 atau lebih sama besar. 4. Kendaraan yang datang dari arah cabang persimpangan sebelah kiri untuk persimpangan 3 tidak tegak lurus. 5. Kendaraan yang datang dari arah cabang persimpangan yang lurus untuk persimpangan 3 tegak lurus. Pasal 114. Pada persilangan sebidang dengan jalan rel kereta api, pengemudi harus 1. Berhenti ketika sinyal berbunyi, palang pintu kereta api sudah mulai menutup atau ada isyarat lain. 2. Mendahulukan kereta api. 3. Memberikan hak utama kepada kendaraan yang lebih dahulu melintasi rel. Hak utama penggunaan jalan untuk kelancaran lalu lintas. A. Pemakai jalan wajib mendahulukan sesuai urutan prioritas sebagai berikut. 1. Kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas. 2. Ambulans yang mengangkut orang sakit. 3. Kendaraan untuk memberi pertolongan pada kecelakaan lalu lintas. 4. Kendaraan kepala negara atau pemerintahan asing sebagai tamu negara. 5. Iring-iringan pengantaran jenazah. 6. Konvoi, pawai, atau kendaraan orang cacat. 7. Kendaraan untuk keperluan khusus mengangkut barang-barang khusus. B. Prioritas dengan pengawalan petugas yang berwenang atau dilengkapi isyarat atau tanda-tanda lain. C. Apil dengan isyarat berhenti tidak berlaku. Berhenti dan parkir. Pasal 118. Selain kendaraan bermotor umum, dalam trayek setiap kendaraan bermotor dapat berhenti di setiap jalan, kecuali 1. Terdapat rambu larangan berhenti dan atau marka jalan yang bergaris utuh. 2. Pada tempat tertentu yang dapat membahayakan keamanan, keselamatan, serta mengganggu Kamtibcar Lantas dan Angkutan Jalan. 3. Di jalan tol. Pasal 119. 1. Pengemudi kendaraan umum atau bus sekolah yang sedang berhenti untuk menurunkan dan atau menaikkan penumpang wajib beri isyarat berhenti. 2. Pengemudi di belakang kendaraan umum atau bus sekolah yang sedang berhenti wajib menghentikan kendaraan sementara. Pasal 121. Kendaraan berhenti atau parkir dalam keadaan darurat wajib memasang segitiga pengaman, lampu isyarat bahaya atau isyarat lainnya. Peringatan dengan bunyi. Pasal 48 ayat 3 huruf F. A. Isyarat peringatan dengan bunyi klakson digunakan apabila 1. Diperlukan untuk keselamatan. 2. Melewati kendaraan bermotor lain. B. Isyarat peringatan dengan bunyi klakson dilarang. 1. Pada tempat tertentu dinyatakan dengan rambu. 2. Bunyi yang dikeluarkan tidak sesuai persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor. Pengguna jalan yang memperoleh hak utama untuk kelancaran. Pasal 134. 1. Kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas. 2. Ambulans yang sedang mengangkut orang sakit. 3. Kendaraan untuk berikan pertolongan laka lantas. 4. Kendaraan pimpinan lembaga negara Republik Indonesia. 5. Kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara. 6. Iring-iringan pengantar jenazah. 7.
konvoi atau kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut petugas Polri. Pasal 135, harus dikawal Polri dan gunakan isyarat lampu merah atau biru dan bunyi sirene. Penggunaan lampu. Pasal 107. A. Pengemudi kendaraan bermotor di malam hari atau waktu gelap wajib menyalakan lampu yang meliputi 1. Lampu utama dekat. 2. Lampu posisi depan dan belakang. 3. Lampu tanda nomor kendaraan. 4. Lampu batas bagi kendaraan tertentu. Khusus sepeda motor wajib menyalakan lampu utama pada siang hari. B. Pengemudi kendaraan bermotor dilarang menyalakan atau menggunakan lampu-lampu selain yang diwajibkan, kecuali tidak membahayakan atau mengganggu pemakai jalan lain. Menyalakan lampu jauh waktu berpapasan. Menyalakan lampu kabut pada waktu cuaca terang. Menutup lampu penunjuk arah, lampu mundur, dan lampu isyarat peringatan bahaya. Menyalakan lampu peringatan berwarna biru atau merah. Perilaku pengemudi terhadap pejalan kaki. Pengemudi kendaraan bermotor wajib mengutamakan keselamatan pejalan kaki. 1. Yang berada atau berjalan pada bagian jalan untuk pejalan kaki. 2. Yang akan atau sedang menyeberang jalan. Pejalan kaki. 1. Berjalan pada fasilitas untuk pejalan kaki atau paling kiri. 2. Paling kiri bila mendorong kereta dorong. 3. Menyeberang di tempat yang ditentukan, bila tidak ada, di tempat yang menjamin keselamatan dan kelancaran lalu lintas. 4. Rombongan pejalan kaki, misalnya gerak jalan, menggunakan lajur paling kiri. Kecelakaan lalu lintas. Pasal 231 ayat 1 dan 2. 1. Pengemudi yang terlibat kecelakaan lalu lintas wajib A. Menghentikan kendaraan. B. Menolong orang yang menjadi korban laka. C. Melaporkan laka tersebut kepada kepolisian terdekat. D. Memberikan keterangan yang terkait dengan kejadian laka lantas. 2. Apabila dalam keadaan memaksa tidak dapat melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf A dan B, tetap diwajibkan segera melaporkan diri kepada kepolisian terdekat. Himbauan keselamatan berlalu lintas di jalan raya. 1. Sebelum berangkat, cek kondisi kelaikan kendaraan. Pastikan kondisi rem dan lampu benar-benar berfungsi baik. Serta membawa surat-surat seperti KTP, SIM, dan STNK. 2. Biasakan menggunakan helm standar bagi pengendara sepeda motor dan yang membonceng. Menggunakan kaca spion lengkap. Gunakan lajur kiri serta menyalakan lampu di siang hari. 3. Hindari penggunaan HP saat berkendara. 4. Saat mengemudi, jangan sedang dalam pengaruh alkohol atau obat terlarang, karena dapat mengurangi konsentrasi pengemudi menjadi tidak wajar dan dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Karena siap diri pengemudi sangat diperlukan demi keselamatan bersama. 5. Kurangi kecepatan pada saat mendekati persimpangan. Tertib marka. Jangan menyalip bila marka lurus dan pandangan tidak bebas. Jangan berjalan zigzag karena dapat menyebabkan kecelakaan. Patuhi dan disiplin terhadap ketentuan tata cara berlalu lintas saat memasuki jalan utama, saat mendahului, membelok atau memutar arah, dan penggunaan lampu sein. Budayakan tertib beretika, sopan santun di jalan raya, dan selalu safety riding. Ayo, jadi pelopor keselamatan berlalu lintas di jalan.
dan bersama-sama melakukan revolusi mental menuju Indonesia tertib, bersatu, keselamatan nomor 1.